Ritual sesat Gunung Kemukus bagian 2. Mengetahui hal itu, tentu saja aku dan Wahyu saat itu sempat bersitegang karena selain jarak yang jauh sudah kutempuh, perjalanan ke tempat tersebut memang menghabiskan persediaan uangku yang saat itu memang sudah sangat menipis. Kamu ini gimana sih, Yuk? Kita udah jauh-jauh ke sini malah kayak gini. Kamu dengar kan tadi, di sini nggak ada tempat pesugihan seperti katamu. Ucapku jengkel sambil berjalan ke arah luar komplek pemakaman. Ya nggak tahu aku, bro. Aku dapat info dari temanku. Tapi aku yakin di sini bisa kok. Sepertinya bapak-bapak juru kunci tadi tidak mau ngasih tahu, jawab Wahyu. Namun anehnya, setelah beberapa lama kami melangkahkan kaki ke arah kendaraan, tiba-tiba aku dan Wahyu saat itu dihampiri oleh seseorang yang kurasa dia adalah warga yang tinggal di daerah tersebut. "Mas, mau kemana?" teriak laki-laki paruh baya tersebut. "Mau pulang, Pak." "Ada apa ya?" jawabku sopan. "Pak, di sini kalau mau cari pesugihan di mana sih?" ucap Wahyu tanpa basa-basi memotong pembicaraan. Mendengar hal itu, tentu saja aku seketika menginjak kaki Wahyu seraya memberi tanda bila apa yang dilakukan adalah hal yang sangat tidak sopan. "Aduh, apaan sih, bro? Sakit tahu," protes Wahyu. "Tenang, Mas. Maksud saya panggil masnya tadi juga ingin memberitahu tentang hal itu," ucap bapak-bapak tersebut tiba-tiba. "Loh, bapak tahu dari mana kalau niat kami memang mencari pesugihan?" sahutku. "Sudah kelihatan dari gelagat kalian lah, Mas. Di sini sudah biasa kali, Mas," jawabnya santai. Dan singkat cerita, akhirnya kami pun diajak mampir ke salah satu warung kopi yang ada di sekitar kompleks makam tempatku berziarah tadi. Dan setelah kami mendengar semua penuturan dari bapak-bapak tersebut, akhirnya aku pun mengetahui jika di tempat tersebut memang kerap digunakan sebagai tempat mencari pesugihan. Dan yang paling membuat aku terkejut adalah salah satu ritual yang wajib dilakukan oleh para pencari pesugihan adalah melakukan hubungan intim dengan orang yang bukan pasangan. Dan setelah memantapkan niat, akhirnya aku dan Wahyu pun berniat ikut melakukan semua ritual di tempat tersebut dengan harapan agar keadaanku bisa menjadi lebih baik. Singkat cerita, kami pun mengikuti semua arahan dari bapak-bapak tersebut. Semua ritual kami lakukan dengan tidak ada satupun yang aku lewatkan. Bahkan saat itu aku pun memang benar-benar berhubungan badan dengan salah satu perempuan yang sepertinya sengaja disediakan bagi para pencari pesugihan sepertiku. Dan boleh percaya atau tidak, setelah beberapa bulan aku melakukan semua ritual tersebut, secara tidak terduga perusahaan yang sebelumnya menolak lamaranku secara mentah-mentah saat itu tiba-tiba menghubungiku untuk memberitahu jika aku diterima untuk menjadi karyawannya. Tentu saja hal itu membuat keadaan ekonomiku seketika kembali membaik, ditambah entah kenapa belum lama aku kerja di perusahaan baru tersebut, tiba-tiba aku diangkat untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dari sebelumnya. Namun sayangnya, karena semua kesibukanku yang saat itu sangat menyita waktu, akhirnya aku pun tidak ada waktu untuk terus melakukan ritual yang memang harus aku lakukan. Dan tanpa memikirkan semua itu, akhirnya aku pun memutuskan untuk berhenti melakukan semua kebiasaanku karena aku berpikir jika semua keinginanku sudah terpenuhi. Namun siapa sangka setelah aku berhenti melakukan semua ritualku, aku akhirnya mendapatkan pengalaman yang hingga kini tidak pernah aku lupakan. Masih sangat teringat jelas di kepalaku. Malam itu adalah malam pertama aku merasakan jika ada hal aneh yang sedang mengawasiku. Malam itu
Seperti biasanya, aku pulang lebih malam dari biasanya karena kerjaan di kantor yang seperti tidak ada habisnya. Sesampainya aku di rumah, tentu saja aku langsung berbaring di tempat tidurku dengan tanganku yang terus-terusan mengotak-atik ponselku.